Edukasi Inspirasi. Pada episode kali ini kita akan menyelami dunia pembelajaran diferensiasi, sebuah strategi pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada murid. Bersama kita, mari kita menemukan bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat membuka gerbang menuju pembelajaran yang bermakna bagi semua murid. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Kita coba tanya ke Kak Ina dulu. Kak, pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan suatu pembelajaran yang bisa memberikan keleluasaan dan mengakomodir kebutuhan peserta didik berdasarkan minat, kemudian kesiapan belajar dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, di sini ada satu pendapat menurut Tomlinson, saya bacakan. Pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Oke, baik. Jelas ya apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita akan ke Kak Joko. Tujuan pembelajaran diferensiasi itu apa sih? Tujuan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik berkembang sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya. Karakteristik peserta didik yang kita maksud ini contohnya adalah kesiapan belajar, minat, dan modalitas belajar atau gaya belajar. Oke, baik. Nah, setelah kita tahu pengertian dan tujuannya, sekarang kita akan kulik aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Ke Kak Joko lagi ya, aspek-aspek pembelajaran diferensiasi itu yang seperti apa sih, Kak? Oh, jadi aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bagian-bagian dari proses pembelajaran yang dapat dibeda-bedakan sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Aspek-aspek ini ada 4. Yang pertama ada aspek konten, ada aspek proses, ada aspek produk, dan ada aspek lingkungan belajar. Oke, jadi aspek-aspek ini ada 4 aspek, yaitu aspek konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Oke, Kak Ina, kalau diferensiasi konten itu yang seperti apa sih, Kak? Diferensiasi konten itu tentang apa yang akan diajarkan kepada murid. Jadi guru menentukan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian guru memetakan materi berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Misalnya, untuk memastikan semua siswa mengakses konten, guru dapat memberikan pilihan aktivitas kepada peserta didik. Misalnya ada yang dengan membaca buku, menonton video, atau dengan mendengarkan audio. Nah, dari kegiatan tersebut, maka siswa yang belum paham akan lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran. Oke, jadi kesimpulannya yaitu diferensiasi konten adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada apa yang akan diajarkan kepada murid. Kemudian guru berperan dalam menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar setiap peserta didik. Seperti itu ya, Kak Ina. Kemudian kita akan bertanya kepada Kak Joko, apa sih itu diferensiasi proses? Diferensiasi proses itu mengacu pada bagaimana siswa akan memahami, memaknai atas informasi atau materi yang akan dipelajari. Jadi diferensiasi proses itu maksudnya membeda-bedakan cara siswa memahami dan memaknai materi yang akan dipelajari. Contohnya, anak yang memiliki gaya belajar auditori diajak untuk menyanyikan materinya, misal dengan lagu atau dengan musik seperti itu ya. Terus sementara anak yang dengan gaya belajar visual diajak untuk melihat gambar atau mungkin malah menggambar seperti itu. Oke, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa diferensiasi proses adalah strategi pembelajaran yang efektif untuk membantu semua siswa mencapai potensi belajar mereka yang maksimal. Dengan menerapkan diferensiasi proses, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi semua siswa. Kita sudah tahu 2 aspek pembelajaran berdiferensiasi nih. Selanjutnya ada aspek produk yang bagaimana itu, Kak Ina?
Oke, jadi diferensiasi produk itu berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Misalnya, guru dapat menawarkan siswa pilihan produk seperti membuat model, melakukan eksperimen, atau membuat video. Guru juga dapat menawarkan siswa pilihan aktivitas seperti menulis esai, membuat laporan, atau menulis puisi. Baik, dapat ditarik kesimpulan bahwa diferensiasi produk adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada variasi hasil belajar yang dihasilkan oleh siswa. Guru memberikan berbagai pilihan tugas dan penilaian kepada siswa agar mereka dapat menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang kreatif dan sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Oke, kita akan menuju aspek terakhir ini, lingkungan belajar. Kembali lagi ke Kak Joko, diferensiasi lingkungan belajar itu apa? Sebelum kita menjawab tentang apa itu diferensiasi lingkungan belajar, kita harus tahu dulu apa definisi dari lingkungan belajar. Menurut Suprayogi, lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Di sini disebutkan bahwa lingkungan belajar itu ada lingkungan fisik dan ada lingkungan non-fisik ya. Untuk lingkungan fisik, contohnya yang paling gampang adalah susunan tempat duduk di dalam kelas. Jadi, guru dapat memodifikasi susunan tempat duduknya, tempat duduk sesuai kebutuhan belajar. Itu sudah termasuk dalam diferensiasi lingkungan belajar. Contohnya, susunan tempat duduk itu ada tempat duduk yang berbentuk U, ada yang berbentuk klasikal, ada yang melingkar, atau yang berkelompok. Terus untuk lingkungan non-fisiknya kita dapat membentuk learning community. Learning community itu menurut Atik Siti Mariamah adalah sebuah komunitas belajar. Komunitas belajar itu ada efektif untuk pembelajaran berdiferensiasi jika ada 7 ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua, setiap orang dalam kelas akan saling menghargai. Yang ketiga, murid akan merasa aman. 4, ada harapan bagi pertumbuhan. 5, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. 6, ada keadilan dalam bentuk nyata. Dan 7, ada kolaborasi, guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Oke, baik. Lingkungan belajar sendiri merupakan kondisi, pengaruh, dan rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik. Pengaruh itu terbagi menjadi 2 yang sudah disebutkan oleh Kak Joko, yaitu lingkungan fisik, lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik itu sendiri seperti susunan tempat duduk, seperti susunan yang berbentuk huruf O atau berbentuk huruf X atau yang lain sebagainya. Kemudian pencahayaan yang ada di ruangan itu merupakan contoh lingkungan fisik, temperatur ruangan, dan kebersihan kelas. Kemudian contoh lingkungan non-fisik itu sendiri yaitu ada interaksi antara siswa, budaya belajar di kelas, ataupun ekspektasi guru terhadap siswa. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran diferensiasi bukan sekedar strategi pembelajaran, tetapi sebuah filosofi yang berpusat pada murid dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Guru dapat membuka gerbang menuju pembelajaran yang bermakna bagi semua murid, di mana setiap murid memiliki kesempatan untuk mencapai potensi belajar mereka yang maksimal. Kemudian terima kasih ya Kak Joko dan Kak Ina. Terima kasih kepada teman-teman telah mendengarkan podcast edukasi inspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.